وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para santri, hadirin hadirat semuanya yang hadir di majelis ilmu ini, yang semoga senantiasa kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT dengan taufik dan petunjuknya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk terus berkontribusi, untuk terus memberikan apa yang Allah SWT anugerahkan kepada kita semuanya. Kita gunakan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang cerah ini Allah SWT himpun kita di majelis ilmu yang dianggap dan yang diberi nama oleh Rasulullah SAW sebagai Raudhah min Riyadil Jannah. Majelis ilmu itu adalah majelis yang disebut oleh Rasulullah sebagai taman surga. Tidak ada satu majelis yang dimana Rasulullah SAW memotivasi kita untuk mensegerakan langkah kita untuk menuju ke tempat itu, majelis itu, kecuali majelis itu adalah majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaku al-dhikri. Masalah silakan kata dulu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ketika Anda melewati taman surga, maka bergegaslah, bersegeralah untuk menuju taman itu. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu taman surga? Kemudian dijawablah oleh Rasulullah, adalah hilaku al-dhikri. Hilak itu jamak dari halaqah. Halaqah itu artinya lingkaran. Jadi lingkaran di mana orang duduk untuk zikir kepada Allah SWT. Majelis ilmu adalah merupakan salah satu majelis untuk ingat kepada Allah SWT. Itulah yang disebut dengan taman surga, adalah majelis seperti ini. Makanya sampai kadang-kadang kita itu merenung, amal kita ini sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kan bermacam-macam. Ada amal yang sifatnya fisik, ada amal yang sifatnya materi, amal-amal yang lain, fikri, pemikiran dan sebagainya. Itu amal-amal baik. Tapi di antara amal-amal yang banyak yang kita lakukan itu, ternyata yang paling cepat untuk meluruskan jalan kita, melapangkan jalan kita ke surga, itu ternyata adalah majelis ilmu, apakah belajar maupun mengajar. Itu tempat majelis yang mempermudah
langkah kita untuk menuju surga Allah. Hadis yang biasa dipampang di pikiran kita ini kan masalahkan thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan melampaui jalan untuk mendapatkan ilmu Allah, maka Allah lapangkan jalan, mudahkan jalan-jalannya, dilapangkan, tidak disempitkan, tidak dimacetkan oleh Allah jalannya untuk menuju kepada surga Allah SWT. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, saya tadi sebelum kesini berpikir materi apa yang penting untuk kita sama-sama kaji. Ternyata saya menemukan mahabbatullah, cinta pada Allah ini materi yang penting. Yang kadang dengan rutinitas hidup kita ini kita jarang untuk memahami, memperbarui pemahaman kita tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang sering kita pikirkan adalah mahabbat yang lain kepada selain Allah, kecintaan yang lain kepada selainnya Allah SWT. Itu justru yang sering, bahkan kadang-kadang menjadi obsesi, cita-cita tertinggi dalam hidup ketika mendapatkan hal-hal yang lain di luar kecintaan kepada Allah. Karena seperti itu dalam rutinitas hidup. Mahabbatullah, cinta kepada Allah ini hal yang penting. Pertama, mahabbatullah ini merupakan satu tingkatan ibadah yang tinggi. Bahkan hampir ulama memasukkan bab mahabbatullah, cinta kepada Allah ini bab akidah, tidak bab fikih, tapi dimasukkan kepada bab akidah. Kalau permasalahan akidah kan permasalahan yang prinsip. Bahkan mahabbatullah dikatakan min a'la rutbati al-ibadah, tingkatan ibadah yang tertinggi itu adalah mahabbatullah. Karena di saat kita kehilangan mahabbatullah, kemudian kita melaksanakan misalnya ibadah-ibadah, tapi tidak kita sertakan mahabbatullah, itu ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti amalan rutinitas saja, tak membekas, tak ada nilai. Coba kalau kita laksanakan sholat aja, tidak kita sertakan di saat kita sholat itu mahabbatullah, ya sekedar hanya kita mulainya sholat kita itu dengan takbir, kemudian kita tutup dengan taslim, selesai. Ya kayak ini pekerjaan rutinitas kita seperti makan dan minum, tak ada pengaruhnya kalau tidak kita sertakan mahabbatullah. Puasa juga sama. Orang yang lain pada puasa, kita pun juga ikut puasa. Puasa kita awali dengan sahur, kita tutup dengan berbuka, sebagai rutinitas. Jadi ibadah-ibadah yang tidak disertakan di dalamnya mahabbatullah itu semacam rutinitas harian, tak ada nilai, tak ada pengaruh, tak ada bekas setelah itu. Tetapi ketika mahabbatullah itu kita sertakan setiap kita beraktivitas, itulah yang nanti akan merubah cara berpikir kita, pola berpikir kita, yang akan merubah sikap dan perilaku kita. Itu akan berubah secara drastis. Sehingga misalnya ketika kita itu beraktivitas, apapun saja aktivitas, nutok intilaknya, titik tolaknya itu berangkat karena cinta kepada Allah, karena ini merupakan ibadah yang tertinggi.
Itu di antara pentingnya nanti kita akan menemukan ladzatu al-ibadah. Jadi tidak rutinitas seperti ketika kita lapar kemudian makan, setelah makan kita puas selesai, tidak. Karena mahabbah itu macam-macam, cinta itu macam-macam. Ada yang namanya mahabbah tabiiyah, cinta yang fitrah. Ya fitrahnya manusia, kalau ngantuk tidur, kalau capek istirahat, kalau lapar makan, kalau haus minum. Itu kan fitrah. Jadi manakala kita sudah memenuhi fitrah kita, selesai, sudah berhenti, tak ada bekas setelah itu. Tapi ketika berangkat kita untuk melaksanakan satu aktivitas itu penuh dengan kecintaan kepada Allah, itu akan menemukan kelezatan tersendiri. Itulah para bapak yang dirahmati Allah, kelezatan kenikmatan ibadah manakala disertai dengan mahabbatullah itu tak akan bisa dinilaikan dengan materi, tak bisa dirasa. Ya kalau kita makan misalnya setelah lapar, selesai kan? Selesai. Tapi ini enggak, kenikmatannya sangat amat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW katakan, salafun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Jadi inilah pentingnya mahabbah. Yang pertama itu adalah rutbatul ibadah yang tertinggi, tingkatan ibadah yang tertinggi. Maka dengan mahabbah itu nanti kita akan menemukan lezat dan nikmatnya ibadah. Rasulullah mengatakan 3 hal. Manakala 3 hal ini ada pada seseorang, maka seseorang ini dengan 3 hal dia akan menemukan halawah. Halawah itu kan lezat dan manis. Makanya halawah itu bisa biasanya diartikan kue-kuean, kue manis-manisan, itu adalah halawah. Dia akan menemukan lezat dan manisnya iman. Itu kalau ada 3 hal ini. Nah, di antara 3 hal itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi yang pertama dari 3 hal ini, ketika Allah dan Rasulnya itu lebih dicinta. Makanya cintanya kepada Allah tidak boleh cinta sama dengan yang lain. Kalau seperti itu nanti belum dianggap ibadah yang tertinggi. Jadi kalau memberikan kecintaan kepada Allah itu harus di atas segala-galanya, di atas kecintaan kepada yang lainnya, baru dianggap sebagai ibadah. Yang boleh menyamakan kecintaan kepada selain Allah seperti kecintaan kita kepada Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarakasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Jadi di sini kalau kecintaan kalian kepada selain Allah, yaitu seperti ayah, anak, keluarga saudara, keluarga besar, kemudian perniagaan, kemudian rumah-rumah, itu kalian lebih mencintainya karena cinta kepada Allah, maka tunggulah saatnya Allah akan menurunkan azabnya. Jadi hadirin dirahmati Allah, jadi mahabbah itulah yang akan menjadikan halawatu al-iman. Manisnya iman itu ketika disertai dengan cinta yang besar kepada Allah, cinta yang besar kepada Rasulullah SAW. Ini penting untuk kita hadirkan agar supaya ibadah-ibadah kita itu
yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan itu tidak sebatas rutinitas saja, tetapi kita akan menemukan dampaknya dari ibadah, manisnya, lezatnya. Kemudian ada contoh ketika Rasulullah SAW memberikan tugas itu saat peperangan ini. Kemudian di malam hari kan istirahat, besok dilanjutkan lagi peperangan itu. Di malam hari Rasulullah memberikan tugas sahabatnya untuk ronda malam, agar supaya tidak ada serangan mendadak di malam hari. Sahabat-sahabat yang lain pada istirahat, ada 2 sahabat yang diberikan tugas untuk jaga malam. Dan 2 sahabat ketika jaga malam ini ternyata mendapatkan tugas secara bergiliran. Yang satu tugas di setengah malam pertama, yang satunya lagi tugas di setengah malam kedua. Saat satu sahabat yang mendapatkan tugas di bagian setengah malam pertama itu melakukan tugasnya ronda, kemudian sambil dimanfaatkan sholat malam yang lain seraya ronda. Nah, kemudian saat itu terkena panah, kemudian jatuh tersungkur berlumuran darah. Tapi ini sahabat tidak membangunkan saudaranya yang masih istirahat untuk giliran berikutnya, karena dia masih menemukan lezat dan manisnya ibadah ketika melaksanakan sholat itu. Jadi lezatnya ibadah, manisnya ibadah sholat itu sangat luar biasa, sehingga melalaikan sakit fisiknya yang terluka seperti itu. Baru ketika dia ini tahu tugas amanahnya, kalau ini nggak membangunkan temannya, nah tugas ini nanti tersia-siakan, sehingga ketika ajalnya sudah dirasa dekat, dimaukan saudaranya ini untuk meneruskan tugasnya jaga malam. Baru kaget saudaranya, kenapa Anda tidak mau membangunkan saya di saat Anda baru terkena panah tadi itu, sehingga saya bisa menolong Anda? Jawabannya, saya nggak ingin memutus lezat dan nikmatnya saya beribadah kepada Allah SWT. Itulah ketika ibadahnya itu disertakan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dan kadang-kadang ketika ada kecintaan yang luar biasa, fisik meskipun terbebani dengan beban yang berat, dengan tugas-tugas yang besar, itu tak terasa. Itulah ketika sudah hati ini diliputi dengan cinta yang besar kepada kasih, yaitu Allah SWT. Kadang-kadang ketika kita melihat saudara kita mudik, kemudian kita misalnya naik kereta atau naik kendaraan atau naik pesawat, itu kadang-kadang berpikir, kok mereka mudik dengan jarak tempuh yang jauh beratus-ratus kilo naik motor dengan memboncengkan istri, anak, dan ada bagasinya juga. Itu motornya kok dilakukan ya? Kenapa nggak mudiknya sebelum lebaran aja, sehingga belum ada pagar kendaraan dan tiket harganya masih murah gitu kan ya? Kadang-kadang berpikir seperti itu. Tapi ini yang menjalaninya mungkin saja menemukan kelezatan yang luar biasa ketika yang dibayangkan itu adalah orang tuanya, kekasihnya, keluarga besarnya, menemukan kelezatan tersendiri. Jadi tak terasa capek ketika ada kecintaan. Dan itulah pentingnya untuk menghadirkan cinta yang besar kepada Allah SWT di saat kita itu melaksanakan ibadah-ibadah. Jadi ibadah ini ternyata mahabbatullah itu ternyata tingkatan ibadah yang tertinggi. Ruqatul ibadah al-aliyah, ruqat min rutabil ibadah al-aliyah. Makanya Allah menegur orang yang memberikan kecintaannya kepada ayahnya, kepada anaknya. Ini kan fitrah manusia. Kalau cinta kepada ayah, cinta kepada anak,
cinta kepada harta, cinta kepada bisnis, cinta kepada rumah. Itu kan fitrah manusia dan tidak dilarang. Tapi Allah sebenarnya melarang, jangan sampai lebih kecintaan kalian kepada mereka semuanya melebihi kecintaan kalian kepada Allah SWT. Itu saja Allah melarangnya. Yang dicontohkan oleh Allah adalah orang-orang yang secara fitrah dicintai. Tapi meskipun demikian, jangan sampai memprioritaskan, menomorsatukan cinta di atas cinta kepada Allah SWT, karena ini sudah mempengaruhi akidah. Makanya cinta kepada Allah ini sangat amat luar biasa. Kemudian yang kedua, di samping kita cinta mahabbatullah ini merupakan tingkatan tertinggi daripada tingkatan ibadah. Yang kedua, mahabbatullah ini merupakan salah satu dari muqtadayatu al-iman, merupakan salah satu daripada tuntutan keimanan. Tuntutan keimanan. Jadi iman ketika tidak menghasilkan mahabbatullah itu iman yang tidak sempurna. Karena Rasulullah sebagaimana yang saya sebutkan dalam hadis tadi, salafun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal yang mana ketika 3 hal ini ada pada seseorang, maka seseorang itu barulah disebut mendapatkan manis dan lezatnya iman. Itu diantaranya dari 3 hal ini adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kepada yang selainnya. Jadi tuntutan keimanan. Karena masyarakat muslimin Allah, kita ini bergerak, beraktivitas itu kan sesuai dengan cinta, jangan pada manusia itu kan beraktivitas itu sesuai dengan arah kecintaannya. Ya apapun saja yang dicintai dalam hidupnya pasti akan mendapatkan prioritas yang paling besar, bahkan mungkin akan siap berkorban yang termahal. Itulah fitrah kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu kita belum berangkat sebagai orang yang beriman dengan sesempurnanya, manakala belum sampai menemukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Jadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Jadi tidak dianggap sempurna keimanan seseorang itu manakala belum mencintai Rasulullah, karena kita mencintai Rasulullah kan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kenapa kok iman ini harus bisa melahirkan cinta kepada Allah? Ya kita bisa katakan orang itu akan bergerak ya sesuai dengan dorongan cinta. Orang akan beraktivitas itu sesuai dengan dorongan cintanya. Nah, ketika kecintaannya kepada Allah itu lebih dominan dalam hidupnya, maka apapun saja yang termahal dalam hidupnya ini pasti akan ditinggalkan ketika berbenturan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada dua kepentingan. Yang satu itu adalah kepentingan atas dasar hawa nafsunya, yang satu kepentingan atas dasar imannya. Pasti ketika imannya dominan, dia akan lebih mementingkan tuntutan iman dan mengalahkan akan kepentingan hawa nafsunya. Itu adalah fitrah manusia. Maka karena itulah kita harus bisa mendapatkan kecintaan dari keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanya ketika orang itu benar-benar sudah cinta kepada Allah, maka tidak akan ada yang berat dalam hidupnya, karena manusia itu bergerak berharap sesuai dengan arah cintanya.
Kan kita tahu Rasulullah SAW itu mencintai istrinya. Rasulullah SAW mencintai hartanya. Tapi di saat waktu sholat tiba, itu kata Rasulullah, kata Aisyah istrinya, Rasulullah itu ketika waktu sholat sudah tiba, itu seolah-olah sudah tidak mengenal saya lagi. Kenapa? Karena ada yang lebih dicinta daripada istrinya. Kemudian ketika Rasulullah SAW itu menginfakkan hartanya, itu dikatakan dalam sebuah Rasulullah, yang ada dua hadis Rasulullah itu kalau memberi itu tidak takut dengan memberi itu akan kemiskinan. Jadi ketika memberi pemberian itu seolah-olah sudah tidak takut lagi setelah memberi menjadi miskin. Kenapa? Karena memang ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada rasa berat ketika bisa menghadirkan kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi yang kedua, mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan muqtadayatu al-iman, tuntutan daripada keimanan kita. Manakala bisa melahirkan cinta yang besar kepada Allah, dengan cinta inilah maka kita akan siap berkorban. Makanya manusia itu tadi saya katakan berkorban sesuai dengan arah cintanya. Makanya kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, tidak ada yang berat dalam hidupnya. Nah, tidak ada yang berat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, yang disebut orang-orang yang beriman, makanya imannya tadi harus sampai pada tingkat mahabbatullah wa ridallah. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa ketika kalian itu diperintahkan untuk berangkat di jalan Allah, apakah itu diperintahkan sholat, apakah itu diperintahkan zakat, apakah diperintahkan haji, apakah diperintahkan untuk berbuat baik, apakah diperintahkan untuk berjihad dengan harta, dengan tenaga, kenapa Anda berat ke bumi? Kenapa Anda tertarik dengan bumi? Jadi sakoliatul ardi, gravitasi bumi. Jadi bumi ini artinya dunia bersama dengan nikmatnya itu memiliki daya tarik yang kuat. Jadi dunia bersama dengan nikmatnya itu disebut oleh Allah adalah sebagai sakoliyah, gravitasi. Kenapa Anda tertarik dengan gravitasi bumi ini di saat diperintahkan berangkat di jalan Allah? Kenapa Anda berat ke bumi? Maka pada Rasulullah Allah menunjukkan apa namanya ini sebabnya. Jadi orang akan tertarik berat melepaskan tarikan bumi itu jawabannya adalah araditum bil hayati dunya bil akhirah. Apakah Anda memang sudah puas dengan dunia ini daripada akhirat? Kemudian dikatakan ditutup ayat bahwa ayat dunia fil akhirati illa qalil. Jadi kehidupan dunia bersama dengan nikmatnya di dunia ini dibandingkan dengan akhirat nanti itu cuma sedikit saja. Jadi dunia ini bersama dengan kenikmatannya yang banyak itu dibandingkan dengan akhirat itu sedikit. Jadi tidak banyak, karena pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, dunia ini bagi orang mukmin itu seperti tangan yang dicelupkan ke dalam laut. Jadi seperti tangan yang dicelupkan di air laut. Kemudian setelah itu diangkat. Nah, air yang menempel di jari-jari kita itulah kenikmatan duniawi, kata Rasulullah SAW, dibandingkan dengan kenikmatan akhirat sana. Jadi kalau kecintaannya ini sudah terbatas saja pada kecintaan duniawi, tidak cinta kepada Allah dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa surganya, dia tertarik dia dengan bumi.
Makanya pentingnya itulah tadi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman kalau dianggap benar itu kalau bisa menghargai